Shalom dan selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting. Namun pertama-tama perkenalkan, nama saya Mimi Juni dengan NIM 224611091. Yang pertama yaitu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah metode atau prosedur yang digunakan untuk mengatur sekumpulan data agar tersusun dalam urutan tertentu, biasanya dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Tujuannya adalah membuat data lebih mudah diproses, dicari, dan dianalisis. Kemudian jenis-jenis algoritma sorting. Algoritma sorting dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. Jenis yang pertama adalah algoritma sorting sederhana yang melakukan perbandingan antara elemen untuk menentukan urutan. Contohnya yang termasuk kategori ini adalah bubble sort, selection sort, dan insert sort. Algoritma ini mudah dipahami tapi kurang efisien untuk berukuran besar atau kurang efisien untuk data yang berukuran besar. Kemudian untuk langkah kerja sorting ascending. Jadi ini itu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mulai dengan mengambil seluruh data yang akan diurutkan. Kemudian membandingkan setiap elemen dengan elemen lain sesuai metode sorting yang digunakan. Jika ada elemen yang lebih besar berada sebelum elemen yang lebih kecil, melakukan pertukaran posisi. Ulangi proses perbandingan dengan pertukaran sampai tidak ada elemen yang berada di posisi yang salah. Kemudian hasil akhir adalah data tersusun dari paling kecil hingga paling besar. Kemudian langkah kerja sorting descending. Ini itu menurutkan data dari terbesar ke terkecil. Langkah yang pertama yaitu mengambil seluruh data yang akan diurutkan, kemudian bandingkan setiap elemen sesuai metode sorting yang digunakan. Yang ketiga, jika ada elemen yang lebih kecil berada sebelum elemen yang lebih besar, tukar posisinya. Selanjutnya, ulangi proses perbandingan dan pertukaran hingga semua elemen berada di posisi yang benar. Untuk hasil akhirnya adalah data tersusun dari nilai paling besar ke nilai paling kecil. Selanjutnya yaitu pseudocode bubble sort ascending. Jadi kode yang pertama yaitu for A from 1 to N1. Ini merupakan perulangan luar yang mengontrol beberapa kali proses pengurutan dilakukan. Bubble sort butuh beberapa putaran untuk memastikan semua elemen benar-benar terurut. Kemudian yang selanjutnya yaitu for J from 1 to N in. Jadi kode ini merupakan perulangan dalam yang membandingkan elemen-elemen yang berdampingan. Batasannya berkurang tiap putaran karena elemen terbesar sudah menggelembung ke posisi akhir, atau elemen yang besar sudah berpindah ke posisi yang akhir. Kemudian if A array C lebih besar A J tambah 1. Ini merupakan kondisi untuk mengecek apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen
setelahnya. Jika iya, berarti posisinya salah dan harus ditukar. Jika misalnya kondisi elemen di sini angkanya itu 20, kemudian elemen di sini angkanya 15. Jadi elemen di sini itu lebih besar dari elemen yang ada di sini, berarti karena di sini lebih besar dan di sini lebih kecil, dan scanning itu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka elemen yang ada di sini ditukar dengan elemen yang ada di sini. Kemudian untuk kode yang ini, swap A, J, Y, A, C tambah 1, ini itu menukar posisi kedua elemen agar lebih kecil berada di depan. Jadi ini itu menukar posisi. Setelah dicek di sini akan tukar posisinya di sini, karena di sini tadi lebih besar, maka ini akan menukar elemen yang di atas. Kemudian selanjutnya yaitu and if. Jadi and if ini itu menutup kondisi, menjadi menutup blok kondisi. Kemudian untuk and for ini itu menutup perulangan yang mengurus proses perbandingan dan penukaran dalam suatu putaran. Kemudian untuk and for menutup seluruh proses pengecekan perulangan yang memastikan seluruh data sudah terurut. Jadi ini itu untuk menutup perulangan yang dalam. Kemudian ini untuk menutup perulangan luar. Kemudian selanjutnya yaitu pseudocode bubble sort descending. Jadi ini itu mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ada kode for E from 1 to N 1. Ini adalah perulangan luar yang menentukan berapa kali proses pengurutan dilakukan. Karena bubble sort butuh beberapa kali putaran, perulangan ini memastikan semua elemen diperiksa berkali-kali. Kemudian ada kode for C from 1 to N I. Jadi ini merupakan perulangan dalam yang membandingkan elemen-elemen yang berdampingan. Batasannya dikurangi setiap putaran karena elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar di bagian depan. Kemudian di sini ada if A J lebih kecil dari A C tambah 1. Kondisi ini untuk mengecek apakah elemen saat ini lebih kecil dari elemen setelahnya, karena descending itu mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi yang kecil harus berada di belakang. Jadi jika AC di sini A di sini elemennya itu lebih kecil, maka harus ditukar. Kemudian kode selanjutnya yaitu swap A white A C tambah 1. Jadi ini itu menukar posisi elemen sehingga elemennya yang lebih besar bergerak ke paling depan.
atau dia berpindah posisi ke lebih awal dalam daftar data. Misalnya di sini itu datanya 5, kemudian di sini datanya 10. Jadi kode ini akan menukar elemen tersebut. Jadi elemen yang kecil tadi akan pindah ke belakang, kemudian elemen yang besar itu pindah ke depan. Kemudian untuk and if itu menutup kondisi pengecekan tersebut. Untuk and for ini itu menutup perulangan bagian dalam yang mengatur proses membandingkan dan menukar data satu putaran penuh. Kemudian untuk and for yang ini menutup seluruh proses bagian luar setelah semua putaran selesai dan seluruh data tersusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah kode di mana output dari kode ini nantinya itu kita lihat di sini bahwa sekuensial itu lambat, kemudian untuk paralel itu lebih cepat. Jadi fungsi yang ini adalah dimana sekuensial itu nantinya diperlambat agar sedikit terlihat beda. Dimana di sini ada parameter R, ini artinya bits angka yang ingin diurutkan. Kemudian for ini itu berjalan satu persatu. Kemudian pada setiap iterasi kita ingin membandingkan elemen. Di sini ada elemen pertama, kita bandingkan dengan elemen kedua. Jika elemen sebelah kiri lebih kecil, maka ditukar karena di sini saya memakai bubble sort descending. Jadi ketika data pertama itu lebih kecil dari data kedua, maka ditukar karena di sini saya menggunakan bubble sort descending. Kemudian bubble sort worker ini itu dijalankan di core paralel. Tujuannya yaitu mensortir sebagai data menggunakan bubble sort dan dijalankan di sebuah CPU secara paralel. Jadi perintah ini itu untuk mengerjakan sorting bagian kecil array. Selanjutnya yaitu parallel bubble sort atau super cepat. Jadi tujuannya ini itu untuk mengelola proses bubble sort secara paralel memakai semua CPU core. Jadi kode ini
itu nantinya mengcopy data agar tidak mengubah nilai aslinya. Kemudian yang ini itu nantinya akan menghitung jumlah core CPU. Misalnya di laptop kita itu mempunyai 8 core, jadi 8 pekerja paralel akan dibuat. Kemudian yang ini, kode yang ini itu nantinya akan membagi data menjadi beberapa bagian. Contohnya 6000 data itu dibagi ke 8 core. Jadi tiap core itu dapat kurang lebih 750 data. Kemudian kode yang ini akan menjalankan Google Shot Workers secara paralel. Jadi setiap bagian itu dikirim ke CPU core untuk di-sort secara bersamaan, bukan satu persatu. Kemudian di sini ada perintah for. Jadi perintah ini itu menggabungkan kembali hasil dari semua core. Untuk kode ini return Google Shot, ini itu melakukan satu kali sorting tambahan supaya data benar-benar terurut. Intinya yaitu dari semua menggunakan semua core CPU untuk mempercepat sorting dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian. Kemudian selanjutnya yaitu main flash diagram. Jadi ini adalah bagian eksekusi utama. Jadi kode ini adalah nantinya dia itu membuat data random. Kemudian ini itu menjalankan Google Shot sekuensial dan menghitung waktu. Kemudian untuk kode yang ini itu nanti menjalankan Google Shot paralel dan menghitung waktu. Kemudian untuk perintah ini itu membuat diagram perbandingan waktu. Jadi ini tuh memakai matplotlib. Jadi perintah ini nanti akan membuat diagram. Kemudian untuk perintah ini itu menampilkan atau memprint. Jadi print ini nantinya menampilkan waktu eksekusi. Jadi intinya itu menjalankan kedua metode sorting, mengukur kecepatan
dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik, yaitu dimana sekuensial itu lebih lambat dari paralel, dimana sekuensial itu memiliki waktu 4 detik sekian dan paralel itu 2 detik sekian. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.